Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil tampilan yang saya sudah buat untuk membuat action bar, kemudian option menu dan lain sebagainya. Di sini itu saya tidak menggunakan DOM sama sekali, baik light maupun night. Karena untuk tab ini juga untuk action barnya saya bakal menstylkan di bagian style.xml yang saya buat di dalam folder values ini. Kemudian di sini itu saya mengkustomisasinya berupa perubahan font family. Jadi font family di sini itu yang di action barnya itu Poppins medium dan juga warnanya blue. Jadi seperti ini. Dan juga tab indikatornya juga warnanya blue. Kemudian di sini merupakan kustomisasi buat DOM secara keseluruhan menggunakan color blue. Color blue ini kalau misalnya menuju ke color.xml itu warnanya sebagai berikut. Saya sudah mendaftarkannya di colors.xml. Ini color yang lainnya yang bakal digunakan untuk inputan field. Jadi field yang digunakan untuk inputan dari user menggunakan warna sebagai berikut hexnya. Kemudian untuk icon-iconnya menggunakan warna sebagai berikut untuk hexnya. Di sini itu saya mengkustomisasi semua app DOM-nya itu. Jadi tema seluruh aplikasi ini berwarna blue yang tadi saya sudah daftarkan di color.xml. Kemudian di sini itu saya mengkustomisasi buat tab di bagian action bar-nya seperti ini, register dan login menggunakan Poppins medium dan juga text color-nya warna blue yang seperti saya katakan sebelumnya. Kemudian ini title untuk bagian ini toolbar-nya. Nanti saya menggunakan tag toolbar untuk mengkustomisasi biar atasnya ini tuh berwarna biru. Dan di sini saya mengkustomisasi font family-nya Poppins bold, text size-nya 20, kemudian text color-nya itu berwarna putih. Kemudian saya terapkanlah tema app-nya, app DOM-nya yang merupakan tema keseluruhan dari aplikasi di dalam mobile ini di Android Manifest. Seperti ini, seperti baris 13. App DOM-nya menggunakan app style app DOM bagian sini. Saya menggunakan secara keseluruhan, jadi saya taruhnya di bagian parent-nya. Kemudian lanjut untuk membuat activity main ini, dimana awalnya itu kita membuat atau menambahkan fragment login dan juga register, dimana setelah membuat file XML-nya untuk fragment, lanjut ke mengimport library untuk view page. Jadi view page itu yang bagian sininya, yang sub halamannya. Jadi ini sub halaman register, ini kemudian sub halaman login. Jadi pertama itu masuk ke Libs version. Di sini saya setting untuk masukin view pager-nya versi sekian. Kemudian saya taruh di sini nih view pager 2 sama seperti yang di sini. Kemudian untuk mengimport library-nya masuk ke sini terus menggunakan implementation libs Android X view pager untuk mengimplementasi atau mengimport library view pager. Kemudian nanti lakukan sync now. Habis itu masuk ke activity main-nya. Jadi semua fragment login dan juga fragment register akan masuk ke activity main. Jadi di activity main kita hapus untuk bagian ini. Untuk activity main sendiri itu pertama menggunakan constraint layout yang di sini terdapat toolbar itu yang ada tulisan my tab layout. Jadi toolbar ini tuh digunakan untuk mengkustomisasi agar warnanya itu biru. Jadi di sini ID-nya, kemudian width-nya, lalu height-nya
saya menggunakan customisasi height-nya biar tidak terlalu besar atau tidak terlalu pendek. Kemudian padding, dan di sini saya menggunakan style untuk teksnya, jadi agar teksnya itu Poppins bold, kemudian warnanya putih dan juga ukurannya 20. Di sini yang saya gunakan itu di style.xml yang saya sudah katakan sebelumnya. Kemudian di sini backgroundnya warna putih. Di sini menggunakan constraint end of end, jadi semuanya itu agar si tag toolbarnya ini mepet bagian atas. Kemudian jamnya. Lalu di sini terdapat tab layout juga. Tab layout itu buat yang ini register dan juga login ini yang bisa kita klik. Di sini itu menggunakan width match parent, jadi agar full. Kemudian height-nya itu wrap content. Kemudian di sini untuk customisasi text appearance-nya menggunakan style yang ini, style yang saya sudah jelaskan sebelumnya yang di awal. Kemudian warna indikator colornya itu yang garis ini, yang kalau misalnya kita klik, garis ini akan menuju ke tab yang kita klik, dan garis ini tuh akan berwarna biru. Kemudian constraint topnya itu di bawah toolbar, di bawah tag toolbar. Di sini saya set juga view pager-nya. View pager itu untuk halaman subhalaman ini. Jadi kita set subhalaman ini agar full memenuhi space yang tersedia. Tab layout sendiri itu bukannya sudah di set 2, tapi tab layout sendiri itu satu full segini yang membungkus tab register dan juga login. Kemudian kita akan lanjut ke fragment masing-masing. Jadi apa sih isi tab register dan juga login? Itu diatur di fragment register dan juga login. Jadi di fragment register pertama saya set untuk text view-nya itu register. Di sini register menggunakan Poppins bold. Kemudian margin bawahnya 40, teksnya 30. Kemudian kemudian judul register ini berada di tengah. Dan di sini saya menggunakan linear layout dengan orientation vertical. Kemudian edit text. Edit text di sini yang pertama buat username dengan padding 13. Kemudian iconnya saya menggunakan baseline _24 yang sudah saya masukkan ke dalam drawable yang ini. Kemudian backgroundnya itu menggunakan customisasi untuk rounded input seperti ini. Lalu lanjut, dia menggunakan tipe inputnya itu teks. Lalu untuk edit text kedua menggunakan icon email. Jadi yang ke edit text kedua ini buat email, paddingnya 13, kemudian margin bottomnya 20, menggunakan Poppins bold, dan juga tipe inputan itu teks. Kemudian di sini edit text yang ketiga untuk masukkan nomor telepon. Tadi paddingnya sama, kemudian margin bottomnya sama, font family-nya sama seperti yang atas, hanya membedakan ikonnya saja. Ikonnya menggunakan baseline font. Yang semua icon-icon ini tuh sudah saya masukkan ke dalam drawable. Kemudian masuk ke edit text yang terakhir untuk masukkan tipe inputan password dengan margin bottom, padding, kemudian font family-nya itu sama seperti edit text yang lainnya. Kemudian di sini checkbox di sini itu untuk kata-katanya saya sudah masukkan ke dalam string. Di sini string, kenapa saya masuk ke dalam string? Karena saya bisa mengkustomisasi buat warnanya. Jadi di sini kan ada warna yang berbeda. Kemudian dan biar lebih rapi. Kemudian di sini itu sublinear layout yang isinya itu button dan juga button register ini. Dan button register dan juga linear layout sendiri buat tulisannya. Jadi already have account dan juga login. Kemudian masuk ke fragment login, di mana fragment login ini itu
cukup simple. Di sini itu ada text view. Di sini untuk yang fragment login itu juga menggunakan linear layout. Di sini tuh text view-nya itu untuk judulnya login, Poppins bold, margin button-nya sekian, text size-nya 30, dan dia berada di tengah. Kemudian untuk edit text yang pertama buat username menggunakan padding horizontal 20, vertikalnya 15, kemudian menggunakan Poppins medium. Margin bottom-nya itu 20 untuk margin bawahnya. Kemudian double start-nya itu menggunakan icon orang yang sama seperti bagian register. Kemudian edit text yang kedua itu untuk password. Untuk icon-iconnya sama seperti bagian register dan menggunakan Poppins medium. Untuk marginnya, paddingnya sama seperti yang bagian atas edit text yang bagian pertama yaitu username. Kemudian masuk ke linear layout lagi. Di sini linear layout itu pertama buat checkbox. Ini buat yang remember me. Kemudian di sini untuk text forget passwordnya itu menggunakan text view seperti ini. Biar dia ada jarak, maka saya menggunakan text view. Kemudian untuk membuat bagian bawah ini button dan juga tulisan new member register, ini saya menggunakan sublinear layout yang lainnya. Di sini ada button app compat button dengan tulisan login, kemudian Poppins bold, warnanya itu putih, dan juga margin horizontalnya 30. Kemudian yang bawah menggunakan linear layout lagi di dalam linear layout. Ini untuk masukkan tulisan new member kemudian register dengan warnanya itu dengan warna biru di bagian tulisan registernya. Yang kedua-duanya itu merupakan Poppins medium dengan ukuran 12 sp. Kemudian kita akan masuk untuk menentukan ada tulisan register dan juga login untuk membuat kedua tab ini. Di sini saya pertama masukkan dulu tulisan register sama loginnya dengan menggunakan font color warna biru dan tulisannya semua caps lock. Di sini saya taruh tulisannya itu di string.xml. Kemudian untuk menerapkannya masuk ke membuat section pager adapter. Di sini kelasnya itu menerapkan fragment state adapter yang perlu mengoverride dua method ini. Pertama itu method get item count. Jadi ini mau menentukan seberapa banyak sih tab yang mau dimasukkan ke dalam tab layout ini. Yang kemudian untuk method create fragment ini untuk menentukan tampilan mana sih yang bakal ditampilkan ketika klik tab yang pertama dan juga tab yang kedua. Jadi karena saya menggunakan dua tab, jadi angkanya cuma ada 2, 0 sama 1. 0 itu untuk menunjukkan tab yang pertama. Jadi tab yang pertama itu dengan posisi yang tab yang pertama harus menunjukkan atau menampilkan fragment register. Sementara untuk tab yang kedua harus menunjukkan fragment login, seperti itu. Kemudian dari sini kita akan menghubungkan antara view page ini dengan tabnya. Jadi kita klik apa harusnya muncul apa. Terus kita juga bakal setting tab pertama itu register, tab kedua itu login di bagian main activity. Di sini tuh pastinya menggunakan binding terlebih dahulu. Yang sebelumnya itu saya sudah masukkan atau membuat view binding itu sama dengan true di bagian build Gradle. Kemudian di sini saya menggunakan combination object. Yang keduanya itu akan berisi tab name. Tab name itu mengarah pada tab text 1 yang berada di dalam string.xml dan tab text 2 yang berada di string.xml juga. Yang keduanya ini akan digunakan untuk masuk ke dalam tabnya. Jadi dia menjadi nama tabnya. Kemudian di sini masuk ke dalam function onCreate. Function onCreate itu pertama menggunakan binding dulu, menghubungkannya dengan binding. Kemudian masuk ke bagian logiknya. Logiknya itu dalam with binding ini. Jadi pertama itu
toolbar yang sudah dikustomisasi di activity main akan diterapkan dengan menggunakan set support action bar. Kemudian di sini itu atau kode baris 28 ini merupakan implementasi settingan per view page. Jadi settingan di dalam view page itu sudah yang sudah disetting atau yang sudah dikustomisasi akan diimplementasi bagian sini. Kemudian yang baris 30 sampai 33 itu untuk menghubungkan antara tab dan juga view page. Jadi tab pertama yang merupakan register itu tuh diketahui dengan baris 32. Jadi baris 32 itu menentukan kalau misalnya tab pertama itu menggunakan array di posisi pertama. Yang dengan kata lain, tab pertama itu menggunakan string dengan ID tab text 1, yaitu register. Kemudian misalnya tab yang kedua menggunakan posisi array tab name yang kedua, yaitu tab text 2 yang merupakan login. Jadi ini yang pertama register yang pertama, yang kedua itu tab login. Dari sini secara tampilan sudah dijelaskan. Kemudian untuk logika di mana seperti ini ada toast, ataupun nanti setelah kita isi bagian register ataupun bagian login dan kita klik button ini akan menuju ke bagian homepage. Itu logikanya akan masuk di bagian login fragment dan juga register fragment. Kita akan lihat untuk register fragment. Di sini saya hanya menggunakan function atau method on create view yang awalnya itu saya masukkan bindingnya terlebih dahulu menggunakan underscore register binding dan juga register binding get. Di sini merah-merah itu tidak berpengaruh karena masih bisa jalan. Kemudian ini merupakan kode untuk inflate. Jadi baris kode 45 ini akan menggunakan style atau kustomisasi dari XML yang fragment register ke dalam register fragment. Jadi sama seperti binding seperti umumnya. Kemudian ini tuh merupakan listener buat button register. Sini saya mengambil untuk edit text username, email, phone, dan password, dan dimasukkan ke dalam variabel sebagai berikut: username, email, phone, password. Di sini tuh saya menggunakan register binding @userregis. @userregis itu merujuk pada edit text untuk bagian username. Kemudian diambil teksnya dan diubah menjadi string. Sama seperti username, email, phone, password juga seperti itu. Ngambil inputan dari user di bagian edit text, email, phone, dan password dan diubah menjadi string. Dan dicek apakah untuk field username, email, phone, passwordnya itu masih kosong atau tidak. Kalau salah satu yang kosong, maka kalau salah satu saja yang kosong, maka akan memunculkan toast sebagai berikut: please fill in all fields. Kemudian jika sudah misalnya masukkan seperti ini, misalnya Adeline, masukkan semua inputan, misalnya adeline@gmail.com 08 kemudian 1 2 3 4 5. Misalnya sudah masukkan seperti ini, maka jika klik register akan masuk ke dalam homepage. Homepage di sini itu akan mengambil data yang dikirimkan dari register fragment berupa username. Jadi username yang sudah dimasukkan, inputan username yang sudah dimasukkan akan dikirimkan ke main activity 2. Kemudian setelah dikirimkan, maka akan start activity tersebut, yaitu activity homepage ini.
Kemudian kita masuk ke bagian login lagi. Untuk bagian login di sini tuh sama seperti register, masuk ke login fragment. Jadi login fragment itu sama seperti fragment register. Di sini menggunakan login binding yang bertujuan untuk menerapkan UI dari fragment login XML ke dalam tampilan mobile-nya. Sini saya sudah mendeklarasikan untuk login bindingnya. Kemudian ini merupakan listener untuk button loginnya. Button loginnya di sini dengan konsep yang sama, yaitu kalau misalnya username dan password dan atau password fieldnya itu belum diisi, maka akan menerapkan tool sebagai berikut. Please fill in all fields. Di sini itu username, variable username itu akan merujuk ke bagian @user login. @user login itu yang bagian ini, edit text untuk masukkan username. Kemudian untuk password juga sama, akan mengambil edit text untuk passwordnya, dan juga di mana masing-masing ini akan mengambil inputan dari user berupa username dan juga password. Kemudian di sini setelah masukkan semuanya dalam fields, maka akan melemparkannya ke dalam main activity 2 dengan data berupa username yang sudah dimasukkan. Kemudian start activity, yaitu main activity 2. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Misalnya kita nggak isi, itu akan play fields, akan ada toast maksudnya. Kemudian kalau misalnya kita ngisi salah satu saja masih ada toast, kita harus ngisi dua-duanya. Kemudian login akan jadi seperti ini. Kemudian sign out lagi, back lagi ke register. Kemudian kita akan menuju ke bagian kustomisasi untuk main activity 2-nya. Ini kita buat main activity 2-nya yang otomatis akan membuat activity main2.xml. Kita akan menuju ke tampilannya terlebih dahulu. Tampilannya, jika kita jalankan lagi, maka akan seperti ini. Misalnya Adeline, passwordnya 12342. Kemudian login akan menjadi seperti ini. Pertama itu pastinya ada toolbar. Jadi toolbarnya itu khusus di bagian activity main 2 ini dengan title yang sama, yaitu my tab layout, tapi di sana itu ada untuk sign out-nya. Walaupun ada kustomisasi di bagian toolbarnya, tapi untuk menerapkan adanya simbol atau icon sign out ini akan di kustomisasi di bagian menu option yang nantinya saya akan jelaskan. Jadi pertama itu sebenarnya toolbarnya itu sama seperti yang ada di bagian main activity yang pertama, tapi saya terapkan lagi di sini. Kemudian masuk ke sublinear layout yang lainnya. Di sini itu pertama ada text view yang isinya judul, ini homepage yang saya sudah menggunakan font family splash yang saya sudah masukkan ke dalam folder font. Kemudian untuk text size-nya itu 50 sebesar 50 dengan ID itu TV judul. Kemudian masuk ke yang bagian welcome-nya. Sebenarnya welcome ini itu dituliskan di bagian Kotlin-nya, main activity 2 Kotlin. Karena ini akan memasukkan username yang diinputkan oleh user. Jadi saya masukkannya di bagian main activity 2 Kotlin-nya. Kemudian untuk gambarnya saya sudah masukkan ke dalam drawable juga berupa gambar cowok ini. Kemudian di sini ada text view untuk tulisan how's your day, how are you doing today, dengan text size-nya itu 20, kemudian menggunakan Poppins medium. Lalu lanjut ke linear layout, sublinear layout yang lainnya. Di sini itu digunakan untuk mengkelompokkan button ini, button untuk set dan juga untuk happy-nya. Di sini saya menggunakan linear layout khusus untuk yang set, karena di belakangnya itu
saya menggunakan background untuk rounded set. Background untuk rounded setnya itu seperti ini. Jadi ada untuk shadow dan juga mainnya. Kemudian untuk masukkan gambarnya maka menggunakan image view, sama seperti yang set yang emoji smile juga, dimana emoji smile kita masuk ke dalam rounded happy. Di sini itu untuk bagian mainnya dan juga shadownya saya customisasi di bagian drawable rounded happy dan digunakan sebagai background, dan untuk image-nya atau gambar orang emojinya maka menggunakan image view. Lalu lanjut ke bagian menu option. Di menu option ini itu akan digunakan sebagai kira-kira option-option apa saja yang berada di dalam toolbar ini, yang bagian atas ini. Dimana karena hanya satu, maka saya masukkannya satu. Dia berupa title sign out dengan drawable seperti ini, drawable sign out, yang dia selalu berada di bagian toolbar dan ditampilkan. Maka saya menggunakan show as actionnya always. Kemudian masuk ke bagian logiknya, dimana di sini logiknya itu pastinya awalnya menggunakan binding terlebih dahulu, dan di dalam on create ini itu akan dihubungkan juga ke dalam akan dihubungkan juga dengan menggunakan binding. Jadi kita tidak perlu menggunakan find view by ID. Di sini itu digunakan untuk mengekstrak inputan dari user dalam field username. Kemudian username HTML ini digunakan untuk menampilkan tulisan. Jadi tulisannya itu welcome back, kemudian dimasukkan username yang diinputkan oleh user sebelumnya dan diekstrak di bagian main activity yang dua ini. Kemudian ditaruhlah outputannya. Jadi TV output itu yang tadi kosong, yang tadi awalnya kosong, maka akan dimasukkan tulisan ini welcome back. Kemudian ini merupakan kode untuk menampilkan tab layoutnya yang berwarna biru ini. Kemudian untuk menampilkan menu tadi, menu option menu yang berupa sign out ini, maka menggunakan function sebagai berikut. Jadi dari menu option, berarti ada satu menu option nih, yaitu sign out. Ya udah, berarti masukkan ke dalam sini, di inflate, dimasukkan ke dalam mobile-nya menggunakan inflate, kemudian return to agar ditampilkan simbol atau icon sign out-nya. Kemudian sign out-nya nih, simbol sign out-nya mau diapain nih kalau diklik. Nah, akan masuk ke dalam logic di method ini, dimana method ini itu pas kita klik sign out-nya maka akan masuk ke dalam main activity yang pertama. Karena tidak mengambil data apapun atau tidak ada field apapun, maka langsung start activity. Jadi seperti ini, kalau pas kita klik sign out maka akan masuk ke main activity lagi. Jadi itu merupakan penjelasan saya. Terima kasih. Mana tambahan untuk misalnya button register ataupun button login menggunakan drawable rounded edges, dimana ini shadownya menggunakan hex sekian, dan juga untuk warna dasarnya, warna di atasnya. Jadi seperti itu, dan mungkin saya akan contohkan untuk demonya, dimana untuk demonya akan sebagai berikut. Jadi ini tab register, tab login, misalnya Edelin. Kemudian di sini akan masuk ke dalam sini, lalu sign out, misalnya di login. Akan muncul seperti ini. Sign out, akan balik lagi ke sini.